adik-adik juga semangat. Nah, saat ini kita akan memulai bimbingan virtual kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau kami bisa mengikuti bimbingan virtual pada pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa menikmati bimbingan virtual ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, di tanggal 29 November hari ini pengumumannya adalah yang pertama. Nah, pada minggu ini adik-adik akan menerima pembagian liturgi. Jadi buat adik-adik yang nanti kalau liturginya sudah diterima, jangan lupa dibaca lalu dihafal. Oke adik-adik? Nah, pengumuman yang kedua adalah kita akan mengadakan Natal. Nah, ayo adik-adik, kita sama-sama mendoakan Natal kita supaya berjalan dengan lancar. Apakah itu nanti akan dilaksanakan secara online dan juga secara offline. Oke adik-adik? Ya, itu aja pengumuman kita pada minggu ini. Shalom adik-adik. Kita bertemu kembali pada Minggu 29 November 2020. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan,
dari firman Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitabnya ya. Sudah? Ya, yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan, Engkau boleh siapkan hati kami untuk boleh mendengar cerita tentang Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami, sehingga kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti tentang Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami semuanya, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu melalui kitab Yesaya. Ayo, kita buka Alkitabnya. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak ulang. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama membaca. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama. Advent itu artinya masa menantikan. Masa menantikan Mesias. Tapi adik-adik, kita tidak lagi menantikan kedatangan atau kelahiran Yesus. Tidak. Tapi kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya. Baik. Dari Alkitab yang mengajarkan kita, yaitu topiknya adalah tentang nubuat, tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Nah, adik-adik, kakak mau memperlihatkan bagaimana ya kehidupan yang suasana damai. Adik-adik, coba kita lihat. Ada suatu taman. Di dalam taman ini ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan atau binatang-binatang. Nah, binatang yang ada adalah binatang buas, binatang ternak juga ada. Semuanya berada pada satu taman. Ada sungai, tempat mereka bisa minum. Nah, adik-adik, dalam suasana ini binatang-binatang buas tidak saling memakan. Nah, mereka boleh hidup dengan berdamai. Ini seperti suasana di Taman Eden. Manusia juga ada di dalam, tapi manusia juga tidak dimakan oleh binatang buas. Nah, inilah suasana yang damai. Nah, tapi ketika kita boleh membandingkan suasana tidak damai itu tadi. Nah, ini coba kita lihat ya adik-adik. Suasana yang tidak damai. Wah, penuh dengan peperangan. Ada yang mati, ada yang mengalami kesusahan. Nah, itu tidak mengalami kedamaian adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan menyapa kita. Di Minggu Advent ini, Yesaya bernubuat. Adik-adik, apa itu nubuat? Nubuat itu
kejadiannya. Kejadiannya belum ada, tapi yang akan datang itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya ini adik-adik seorang nabi. Dia adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, nubuat Yesaya itu dikatakan bahwasanya Raja Damai akan datang. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Nah, Raja Damai akan datang. Bagaikan di ayat 1 katanya, suatu tunas. Nih, di Alkitab dikatakan bahwasanya di ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, kayak suatu pohon adik-adik yang sudah ditebang, lalu muncul satu tunas yang akan tumbuh dari tunas itu. Nah, Yesaya sedang menyatakan bahwasanya nanti dari keturunan Daud akan ada raja yang memimpin bangsa yang tidak mengalami kedamaian tadi. Akan ada raja damai yang muncul di tengah-tengah manusia-manusia yang suka melakukan kejahatan. Itulah yang dikatakan oleh si Yesaya. Siapa raja damai itu? Nah, di sini Yesaya juga menyatakan ternyata raja damai itu adalah raja yang memimpin, yang membawa damai, raja yang tidak suka kejahatan, raja yang takut akan Tuhan. Inilah raja yang dinubuatkan Yesaya akan ada pada yang akan datang nanti. Akan ada raja memimpin bangsa ini. Dan adik-adik, perlu kita ketahui, raja itu ternyata bukan asal-asal raja. Bukan seperti kalau di dunia ini, di bumi kita ini ada pemimpin yang dipimpin oleh raja seperti negara Belanda. Itu dipimpin oleh raja. Di Inggris juga dipimpin oleh raja. Nah, jadi raja yang dikatakan oleh Yesaya ini bukan seperti raja dunia itu tadi. Nah, raja ini luar biasa adik-adik. Raja yang membawa damai, yang menjaga kedamaian, raja yang menyelamatkan semua manusia. Itulah namanya Yesus. Adik-adik, Minggu Advent, Minggu menantikan. Apa yang kita lakukan adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu? Apakah kita menanti-nantikan raja? Wah, kita tunggu-tunggu sajalah. Nanti raja datang pakai mahkota, kemudian datang pakai jubah yang bagus. Apakah itu yang kita lakukan adik-adik? Tidak. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu menantikan raja damai itu dengan sukacita. Kita menantikan raja damai itu dengan melakukan yang baik. Itu adik-adik. Anak sekolah minggu yang menantikan raja itu, dia adalah anak sekolah minggu yang suka melakukan ibadah, menikmati ibadah, sekalipun ibadah itu online ataupun offline. Adik-adik, pada bulan Desember kita akan memasuki, tinggal beberapa hari lagi, nanti kita sudah merayakan Natal. Nah, sekalipun nanti perayaan Natal itu melalui online ataupun offline, yang paling utama kita harus merayakan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang terbuka kepada Raja di atas segala raja. Lalu apalagi yang kita lakukan adik-adik di dalam menantikan Tuhan? Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa.
suka melakukan kebaikan, kemudian suka beribadah. Sudah? Boleh adik-adik? Sudah? Boleh? Setuju? Iya. Jadi kita juga harus menjaga kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwasanya Yesuslah Raja Damai yang sudah datang ke dunia, bahkan yang menebus dosa-dosa kami. Bapa yang baik, buat setiap anak-anakmu yang boleh mendengar, bahkan anak-anak sekolah minggu, secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Merestabat, biarlah kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini semakin menikmati kedamaian yang daripada Tuhan, dan kami sungguh-sungguh bersuka cita punya Raja yang membawa damai, Raja yang menjaga kedamaian di muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup bimbingan ini. Yuk, kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan kami sembah Engkau, ya Allah kami, Allah pemilik hidup kami, Allah yang senantiasa menolong kami. Kami juga bersyukur ya Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh menyempurnakan semuanya itu kepada kami semuanya, yang boleh menikmati-Mu melalui bimbingan ini. Bapa yang baik, berkati buat pertumbuhan iman daripada anak-anak sekolah minggu HKBP Merestabat. Berkati juga buat guru sekolah minggu yang boleh tetap melayani Tuhan. Berkati buat amang uluan kami, Pendeta H. Panggabean. Berikan hikmat bijaksana kepadanya ya Bapa lebih lagi. Begitu juga buat amang para halado kami semuanya. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk boleh melayani Tuhan. Berkati juga Bapa buat orang tua kami dimanapun itu berada. Bahkan juga kami juga berdoa buat teman-teman kami, pemusik, bahkan editor untuk rekaman video ini. Tuhan yang boleh berkati. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.